Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, aku nggak sendirian nih tentunya karena di sini sudah ditemanin Ustadz keren kita. Namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Insya Allah siap. Oke. Nah pemirsa TV-mu disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema fikih wanita, tuntunan ilmiah bukan cuman katanya nih Ustadz. Nah fikih wanita nih, banyak nih wanita-wanita termasuk aku masih bingung tentang fikih wanita. Banyak yang bilang kalau wanita haid itu nggak boleh ke masjid. Terus banyak deh tentang wanita itu kalau haid nggak boleh baca Quran. Nah itu tuh bener apa enggak sih? Dan kita juga sudah sudah menerima video dan DM Instagram dari netizen. Nah langsung aja kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly dari Tangerang. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh wanita haid masuk masjid dalam rangka pengajian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Sherly nih Ustadz. Pertanyaannya menarik banget nih. Boleh nggak sih wanita haid itu masuk masjid dalam rangka mendengarkan kajian Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Memang terkait hal ini, dalil umumnya adalah diantaranya dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai kaum beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk ataupun tidak sadar. Dan kemudian selanjutnya, dan wala abirin sabil, dan janganlah kalian kemudian dalam keadaan junub hatta taksilu, sampai kalian mandi besar begitu kan, atau yang orang yang melintas kayak gitu. Nah dalam hal ini bisa disampaikan bahwa diantara hal-hal yang tidak dilakukan orang-orang yang untuk mendekati sholat adalah orang-orang yang junub begitu. Jadi orang yang punya hadas besar begitu, itulah diantaranya yang tidak boleh sholat diantaranya, termasuk wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Tetapi dalam hal ini perlu dicermati adalah untuk sholat begitu. Adapun untuk masjid, nah menurut yang disampaikan oleh misalkan Muhammadiyah itu tidak ada dalil yang qot'i dan juga yang jelas mengenai bahwa boleh tidaknya perempuan itu bisa ke masjid dalam keadaan haid, bukan untuk sholat, melainkan untuk misalkan kegiatan yang lain seperti misalkan pengajian atau pendidikan atau yang lainnya kayak gitu. Nah karenanya dari perspektif kalau Muhammadiyah memandang bahwa perempuan yang haid sekalipun boleh untuk misalkan ke masjid jika memang ada hajat untuk melakukan sesuatu yang juga positif. Hal ini untuk memastikan ada nilai kesetaraan gitu kan di antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses kepada hal-hal yang sifatnya ibadah begitu ya. Melainkan ibadah kecuali ibadah yang memang sudah ada dalilnya yang mengharamkan untuk dilakukan saat keadaan haid gitu. Adapun di luar itu maka boleh untuk dilakukan. Oke, jadi wanita haid itu boleh nih kalau misalkan ikut pengajian di dalam masjid, tapi tentunya nggak boleh mengotori ya Ustadz ya? Nah memang itu dasarnya adalah yang penting tidak boleh mengotori gitu kan dengan syarat gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak mencemari masjid dengan hal-hal yang kemudian kotor dan semacamnya kayak gitu. Dan itu walaupun kotor ya nanti juga bisa dipastikan itu dibersihkan gitu. Oke, terus Ustadz, wanita haid itu boleh nggak sih potong kuku dan keramas gitu? Sebelum selesai gitu, sebelum Iya, jadi katanya nih kalau wanita haid itu nggak boleh keramas, terus nggak boleh potong kuku, itu bener apa nggak sih Ustadz? Tidak ada dalil yang menerangkan juga ya secara pasti, ataupun ada itu juga dalilnya dhaif begitu. Jadi itu ya sesuatu yang mubah-mubah saja ya, kecuali memang ya
keramasnya kan juga dikaitkan dengan mandi besar begitu Iya. kan. Kecuali dalam keadaan haid itu dia melakukan hubungan suami istri, maka dipastikan ya ini katakanlah keramas kalau bagian Oke. dari mandi besar, maka itu sesuatu yang tidak dibolehkan karena sebelumnya berhubungan suami istri dan itu tidak dibolehkan kan kalau haid. Oke, jadi berarti wanita haid juga boleh nih potong kuku atau potong rambut juga boleh ya Ustadz ya? Boleh jika itu memang diperlukan ya, ada hajat untuk melakukan itu gitu. Oke Ustadz, nih terus wanita haid itu boleh nggak sih baca Al-Quran dan pegang Al-Quran? Katanya banyak yang bilang nggak boleh tuh pegang Al-Quran, itu bener nggak Ustadz? Ya, itu juga dikembalikan kepada biasanya ayat la yamassuhu ilal mutahharun ya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Al-mutahharun itu kan disucikan gitu. Iya. Perdebatannya adalah siapa orang-orang yang suci atau disucikan itu? Apakah orang-orang yang berwudu, ataukah orang-orang yang nggak punya hadas kecil maupun hadas besar, ataukah ada yang menafsirkan bahwa itu ya malaikat begitu kayak gitu. Nah artinya itu juga masih perdebatan gitu. Adapun misalkan yang menganggap tidak boleh adalah bahwa ya Al-Quran itu kan sesuatu zat yang benda yang suci, mushafnya gitu ya. Jadi mushafnya itu bagian dari bagaimana kita beradab dengan Al-Quran, dan memegangnya pun secara umum itu tidak harus punya wudhu juga, bisa untuk mau megangnya gitu. Oke. Akan tetapi bagi mereka yang haid juga secara umum ya itu hanya masuk ke dalam keadaan etika atau adab, tidak sampai ke keharaman begitu. Jika ada hajat untuk melakukan itu juga maka tidak dipermasalahkan, dan yang paling aman adalah misalkan membaca Al-Quran via aplikasi gitu ya, dan itu juga bisa dimungkinkan. Makanya sangat didorong misalkan untuk memperbanyak hafalan Al-Quran, karena membaca Al-Quran tidak ada salahnya baik orang yang haid maupun yang terkhusus untuk orang haid ya, karena juga tidak memegang mushaf Al-Quran, dia membaca dari apa yang ada dihafal di kepalanya gitu. Oke, terus kalau misalkan wanita haid nih baca Quran untuk thalabul ilmi, terus untuk menjaga hafalannya itu gimana Ustadz? Itu juga bisa dilakukan ya, asal memang tadi kalau misalkan itu tidak ada hajat yang lain, misalkan waktunya sangat mepet, perlu megang mushafnya, itu juga tidak masalah gitu. Karena yang mutlak adalah sholat dan puasa misalkan. Nah itu yang dalilnya qot'i gitu ya. Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah, kita jeda dulu pemirsa TVmu. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Itu dia pertanyaan dari netizen lewat Instagram Ustadz. Dia menanyakan, sholat bagi wanita lebih utama di rumah atau di masjid nih Ustadz? Baik, itu memang ada bersumber dari hadis gitu ya, tetapi memang itu juga bisa dipastikan tentang bagaimana untuk menghindari fitnah begitu ya, bahwa sholat yang wanita yang lebih utama itu katakanlah di rumah itu misalkan untuk menghindari fitnah kalau keluar misalkan tanpa mahramnya, keluar dengan keadaan misalkan terancam gitu kan kebaikannya, terancam marwahnya, terancam kehormatannya kayak gitu. Tetapi sekarang kita juga harus memastikan, ada juga hadis yang lain mengatakan bahwa la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan muslimat itu untuk ke masjid begitu kan gitu. Artinya itu perkara yang mubah gitu ya, walaupun tidak sangat didorong gitu, tetapi sesuatu yang mubah. Artinya mubah itu juga harus dipastikan, selama itu mubah dibolehkan, maka juga dipastikan pula keamanan, terhindar dari fitnah dan lain-lain gitu, untuk memastikan perempuan dan laki-laki punya akses yang sama untuk misalkan ke masjid, untuk mendapat fasilitas yang baik, pelayanan yang baik kayak gitu. Dan itu bisa kita buktikan juga misalkan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu kan selalu ada bagian ya khusus untuk perempuan, musola nisa. Nah itu kan dalam arti kata ibarat yang lain bahwa ya perempuan juga didorong untuk ke masjid dan diberi ruang di masjid begitu. Oke, baik. Jadi wanita itu lebih utama yang mana Ustadz nih? Masjid apa di rumah? Kalau untuk ke masjid boleh-boleh aja asal terhindar dari madorot ya Ustadz ya. Tapi kalau misalkan izin ke suaminya juga nggak boleh ngelarang kan Ustadz? Ya artinya ya suami yang baik adalah suami yang juga bisa mendorong apa yang perlu menjadi aspirasi istri jika itu memang ada kebaikan begitu ya. Tetapi kalau misalkan suami punya pandangan yang berbeda bahwa itu
tidak baik, itu bisa jadi fitnah. Saya kira itu juga bagian dari bagaimana istri juga perlu memahami karena untuk kebaikan dirinya gitu, dan itu perlu dilakukan dengan kemufakatan juga begitu ya. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih pertanyaan dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen. Nah Ustadz, pertanyaannya nih, siapa yang menjadi wali nikah untuk anak yang hamil di luar nikah, sedangkan ibunya ini sudah menikah dengan ayah biologisnya, Ustadz? Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan ini berangkat ya dari hadis yang menerangkan bahwa al-walad lil firash, bahwa anak itu adalah dinasabkan kepada sang pemilik ranjang ya atau kasur sebagai bentuk kiasan bahwa itu kembali kepada laki-laki yang menikahi ibunya secara sah kayak gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya ataukah makna sebaliknya adalah ketika anak itu lahir dari hubungan yang tidak sah melainkan zina, dan dalam konteks ini laki-lakinya tidak bertanggung jawab, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya gitu kan. Makanya mungkin pertanyaan ini muncul gitu kan. Artinya kalau dinasabkan kepada ibunya, katakanlah laki-laki yang menghamili ibunya itu kabur gitu pergi, dan anak ini mau menikah tadi, perempuan anak hasil di luar nikah tadi, anak hasil zina tadi, maka dalam kompilasi hukum Islam itu memang yang diminta adalah wali hakim. Wali hakim itu maksudnya adalah wali yang ditentukan oleh negara, dari KUA lah katakanlah kayak gitu, sehingga bukan dari ayah biologisnya yang entah kemana kayak gitu. Adapun jika ibu dan bapaknya tadi yang melakukan perzinahan misalkan sudah menikah secara sah dan anak itu begitu tumbuh besar ingin menikah, maka walinya ya kembali kepada wali yang sudah dilakukan secara sah tadi, orang tuanya sudah melakukan pernikahan secara sah itu, baik itu bapak biologisnya maupun non biologis sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan itu yang menikahi ibunya adalah yang sudah bapak yang menghamil ibunya, artinya bapak biologisnya, maka itu tentu lebih baik karena kan itu memang bapak. Itu bisa jadi walinya, Ustaz. Aslinya ya bapak yang melakukan berhubungan dengan ibunya, tapi kemudian disahkan dengan pernikahan. Itu saya kira clear. Tetapi juga sebalik di permasalahan selanjutnya adalah jika ibunya adalah sudah menikah dengan orang lain dan bapak biologisnya entah kemana, maka si suami dari ibunya ini juga bisa menjadi wali nikah juga. Gitu. Kalau misalkan ibunya ini punya kakak, itu bisa jadi wali nggak? Kakaknya laki-laki nih, Ustadz? Ya, dalam hal ini kalau misalkan tidak ada suaminya, yang dirujuk kompilasi hukum Islam itu adalah si ini negara, jadi KUA begitu, bukan kakak ibunya. Jadi bukan dari jalur perempuan sebenarnya, tapi jalur bapak. Kan jalur bapaknya nggak ada soalnya. Gitu. Jadi ya kembali ke negara kalau memang tidak ada sama sekali. Gitu. Dan di akta kelahirannya biasanya juga biasa dicantumkan bahwa ini langsung anak dari ibu saja, nggak ada bapaknya. Berarti walinya itu dari negara ya, Ustadz? Ya. Kalau misalkan bukan bapak kandungnya? Dan ibunya belum menikah gitu dengan yang lain gitu ya. Baik. Kalau ibunya tetap single maksudnya. Baik. Kalau udah nikah itu suaminya boleh jadi walinya? Kalau udah nikah boleh jadi walinya suami ibunya ya. Walaupun itu bukan bapak kandung? Iya, walaupun itu bapak kandung. Gitu. Dalam kompilasi hukum Islam ya dinyatakan seperti itu. Baik Ustadz. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa TVMU, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita juga sudah menerima nih pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita lihat berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anti Putri, saya dari Nusa Tenggara Barat. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita memakai parfum saat keluar rumah? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen. Dia menanyakan, Ustadz, bagaimana hukum wanita memakai parfum saat keluar rumah nih, Ustadz? Baik, terima kasih. Itu semuanya sebenarnya kembali kepada konsep tabaruj itu ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula itu kan. Jadi kita perempuan itu
teksnya itu dilarang ya katakanlah berlebih-lebihan dalam berhias diri sebagaimana kaum jahiliyah kayak gitu. Jadi sebenarnya maksudnya berhias diri ini adalah seperti apa batasannya gitu kan. Berhias kan juga macam-macam ya, sekarang dari dulu sampai sekarang itu konsep berhias mempercantik diri itu juga macam-macam, bisa mulai dari make up, mulai dari busananya, mulai dari perhiasan, mulai dari misalkan ya parfum juga gitu. Akan tetapi konsep tabarruj yang dilarang ini adalah tentu saja yang berlebihan gitu kan, yang dilakukan orang jahiliyah itu kan untuk memancing gitu ya kaum yang laki-laki untuk kemudian katakanlah menggoda, atau bahkan konsepnya lebih lanjut lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji kayak gitu, misalkan wanita tunasusila kayak gitu-gitu. Nah itu yang kemudian sudah dipastikan dilarang kayak gitu. Nah adapun misalkan pada prinsipnya untuk misalkan parfum gitu kan, tentu itu hal yang diperbolehkan karena memang pada prinsipnya adalah Islam juga mengajarkan ya hal-hal yang sifatnya indah, yang sifatnya kemudian bisa menyenangkan komunitas yang lain, menyenangkan tetangganya, menyenangkan semua orang kayak gitu. Hanya saja bentuknya adalah bagaimana misalkan parfum ini ya juga parfum yang tidak terlalu menyengat lah kayak gitu ya, yang soft gitu kan, harumnya kayak gitu, sehingga paling tidak mengesankan bahwa ya ini tidak kotor, tidak bau gitu kan, tidak mengganggu. Nah konsepnya itu yang paling penting adalah tidak mengganggu gitu. Kalau sudah pada level tidak mengganggu, maksudnya mengganggu kan juga macam-macam, mengganggu karena baunya buruk, mengganggu karena bau harumnya itu sangat menyengat gitu. Jadi dua-duanya sangat mengganggu kan. Jadi perlu ada di tengah-tengah kan, kata Nabi juga la dororo wala diror. Jadi tidak ada yang namanya gangguan itu bahaya dan tidak boleh saling mengganggu gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sampai ada doror dan sampai ada diror saling mengganggu, itu perlu dicermati kembali gitu. Oke, baik. Jadi wanita itu boleh nih pakai parfum asal nggak mencolok ya Ustadz? Iya, parfumnya tidak menyengat gitu kan. Paling tidak pada level itu pada level tidak mengganggu yang lain gitu, saking menyengatnya gitu. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih pertanyaan satu lagi dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, seorang ibu mengalami aborsi pada usia kehamilan 8 minggu oleh dokter lalu dikiret Ustadz supaya bersih. Apakah setelah dikiret ibu kena hukum nifas Ustadz? Ini tidak ya, secara bisa bisa dipastikan bahwa ketika keguguran gitu kan, misalkan janin ya yang keluar masih belum dalam bentuk, masih belum janin yang awal-awal ya, belum dalam bentuk misalkan punya jasad seperti ada kepala, ada tangan kayak gitu, maka itu masuk istihadah gitu, bukan nifas. Adapun nifas itu kan untuk yang memang secara syar'i itu yang ibaratnya melahirkan gitu ya. Melahirkan artinya ketika keluar itu sudah dalam bentuk yang sempurna kayak gitu kan. Nah itu maka nifas. Nah sebelum itu apalagi dalam waktu 8 minggu disebutkan, itu kan masih gumpalan begitu. Karenanya ketika istihadah maka diwajibkan apa yang sebelumnya ya diwajibkan gitu. Artinya tetap harus sholat gitu kan, tetap harus wudhu segala macam. Kalau darahnya memang keluar maka perlu dibersihkan dan wudhu lagi kayak gitu. Nah itu baik, konsekuensinya. Oke, baik Ustaz. Terus kalau wanita nih misalkan habis melahirkan normal terus nifas kan Ustaz, katanya nggak boleh tuh keluar selama 30 hari, bener nggak Ustaz? Nah kalau yang keluar 30 harinya ini yang tidak ada tuntunannya gitu kan dalam ajaran Islam kayak gitu. Artinya ya tidak keluar, ya dia rehat gitu ya baru melahirkan gitu kan. Istirahat di rumah, recovery kayak gitu. Ya kemudian ya kalau sudah baik, kalau memang ada hajat untuk keluar ya silakan keluar, kalau sudah bisa jalan. Berarti nggak ada larangan ya dalam Islam untuk belanja segala macam, paling nggak ada cuti kan, cuti melahirkan. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Nah Ustadz, boleh kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam perihal tentang perempuan dan laki-laki pada prinsipnya adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan yang menjamin bahwa perempuan itu punya akses yang sama
begitu juga laki-laki dalam hal-hal yang memang sifatnya bisa itu terkait dengan ibadah, juga terkait dengan misalkan muamalah. Akan tetapi memang ada hal-hal detail yang secara fitrah, secara natural, secara hukum biologis ada perbedaan. Meski begitu, pada prinsipnya kita juga bisa kembali ke prinsip awal adalah kesetaraan. Adapun perbedaan-perbedaan biologis itu tentu saja perlu disesuaikan dengan konteks dan masing-masing begitu. Artinya, jika misalkan ini terkait dengan perkara ibadah, misalkan kita telah bicara tentang hukum sholat dan hukum puasa bagi wanita yang haid, begitu ada dalilnya yang qot'i, maka itu perlu kita laksanakan sebagaimana mestinya. Adapun di luar itu, maka perempuan yang dalam keadaan haid misalnya juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya untuk mempertebal keimanannya dan spiritualnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada kita semua. Dan pemirsa TVmu, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.